Dongeng sebelum tidur. Dongeng kali ini berkisah tentang si belang, si botak, dan si buta. Terdapat 3 sosok dari Bani Israel, yakni si belang, si botak, dan si buta. Suatu hari, Allah hendak menguji mereka bertiga. Allah pun mengutus malaikat kepada si belang. Lalu malaikat pun bertanya, "Apa yang amat engkau inginkan dalam hidup?" Si belang pun menjawab, "Penyakitku disembuhkan dan aku akhirnya memiliki kulit indah supaya tidak ada lagi orang yang jijik saat melihatku." Akhirnya, malaikat tersebut mengusap si belang dan cacatnya tersebut pun hilang, bercahaya dan bersih. Kemudian, malaikat tersebut kembali bertanya, "Jenis binatang apa yang paling bisa menyenangkan hatimu?" Si belang pun menjawab, "Unta." Kemudian, malaikat pun memberikan seekor unta hamil dan berdoa, "Semoga Allah memberkati atas apa yang kau punya." Sesudah itu, malaikat pun mendatangi si botak dan menanyakan pertanyaan yang sama. "Apa yang paling kau inginkan?" Si botak pun menjawab, "Rambut yang indah." Kemudian, sang malaikat mengusap kepala si botak dan secara tiba-tiba, teling, rambut yang amat indah tumbuh di kepalanya. Kemudian, setelah itu, malaikat bertanya kembali kepada si botak, "Binatang apa yang amat menarik hatimu?" Si botak menjawab, "Sapi." Akhirnya, malaikat tersebut memberikan seekor sapi yang sedang hamil dan berkata, "Semoga Allah memberkati harta yang engkau miliki." Dan terakhir, sang malaikat mendatangi si buta dan bertanya pertanyaan yang sama, "Apa yang paling engkau inginkan?" Si buta yang ditanyai pertanyaan tersebut pun menjawab, "Aku ingin melihat kembali supaya bisa menyaksikan orang-orang." Akhirnya, sang malaikat mengusap matanya dan secara langsung ia bisa melihat kembali. Malaikat melanjutkan dan bertanya, "Binatang apa yang bisa membuatmu senang?" Si buta pun menjawab, "Kambing." Malaikat memberikan kembali kambing hamil dan mengucap salam perpisahan kepada si buta. Seiring berjalannya waktu, binatang yang mereka miliki berkembang dan beranak pinak dengan sangat cepat juga sehat. Anaknya pun juga sangat banyak. Kemudian, malaikat kembali mendatangi mereka untuk menguji di dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan perintah Allah. Yang pertama, malaikat mendatangi si belang dan berkata, "Aku adalah orang yang malang. Aku kehabisan bekal perjalanan dan tidak ada satupun orang yang menolongku selain engkau dan Allah. Maka tolong aku." Si belang yang mendengar ucapan orang tersebut pun menjawab, "Urusanku amat banyak dan aku tidak bisa memberimu apa-apa." Malaikat pun menimpalinya, "Nampaknya aku mengenalmu. Engkau adalah orang yang dulunya memiliki penyakit belang kan, sehingga orang menjadi jijik padamu. Engkau dulunya adalah orang yang miskin, yang ditolong oleh Allah." Dengan tegas, si belang berkata, "Bukan, aku bukan orang miskin. Aku mewarisi harta yang dimiliki oleh nenek moyangku."
Malaikat pun menjawab, "Apabila engkau berkata dusta, maka Allah tentu akan membuatmu kembali lagi sebagaimana mestinya dahulu." Dengan begitu, malaikat pun mendatangi si botak, orang kedua yang beliau datangi, dan dengan perintah yang sama, yaitu menyamar dengan memohon bantuan sebagaimana yang ia lakukan kepada si belang. Namun, si botak memberi jawaban yang serupa, dan malaikat juga memberikan pernyataan yang sama. Sesudah itu, malaikat mendatangi orang terakhir, yaitu si buta. Ia menyampaikan pertolongan serupa, dan buta menjawab dengan sangat tulus, "Sesungguhnya aku dulu adalah seorang yang buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku lagi. Maka ambillah apa yang engkau sukai dan tinggalkan apa yang engkau tidak suka. Karena semua ini hanyalah titipan dari Allah." Akhirnya, sang malaikat pun tersenyum dan berkata kepada si buta, "Aku adalah malaikat yang hendak mengujimu. Allah sangat senang kepadamu dan sangat murka kepada kedua temanmu." Dan berakhirlah cerita tentang si belang, si buta, dan si botak. Jadi dari dongeng tersebut bisa dapat kita ambil pesan moral, yaitu bahwa apapun yang semua diberikan oleh Allah, maka akan kembali kepada Allah, dan kita harus selalu mensyukuri apapun yang diberikan. Oke, itu untuk dongeng hari ini, itu saja ya. Selamat tidur.